Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Saya sangat berbahagia sekali. Saya sangat-sangat berbahagia karena niat awalnya adalah saya ingin sharing apapun yang saya punya, sekecil apapun pengetahuan itu, saya ingin sekali sharing. Banyak hal yang ingin saya bagi kepada seluruh guru ya, khususnya guru PAUD, karena saya yakin ibu-ibu semua adalah pejuang PAUD. Nah, dalam momen yang berbahagia buat saya ingin menginformasikan ya beberapa hal. Sebelumnya izinkan saya share screen dulu karena biar jelas nih maksud dari acara ini dan selanjutnya akan seperti apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah nampak ya. Saya coba slideshow. Oke, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya memperkenalkan diri supaya kita lebih sayang. Saya lebih senang dipanggil Renti gitu ya, walaupun mungkin dulu zaman kecil ada yang manggil Iren, biasa nama-nama plesetan ya. Ada yang manggil Ria, tapi kayaknya nyamannya Renti, nama depan saya. Kalau gelar itu bukan satu yang sangat luar biasa, tapi lebih kepada identitas bahwa saya seorang akademisi hari ini. Walaupun dulu saya adalah seorang praktisi, sama seperti Bapak Ibu guru ya. Kemudian aktivitas sehari-hari saya sebagai dosen di program studi S1 PG PAUD FKIP Universitas Lampung. Kemudian saya juga di sini sebagai mahasiswa ya. Hari ini saya sebagai mahasiswa karena alhamdulillah mendapatkan beasiswa gitu ya, URDI. Saya sedang lanjut S3 PAUD di Universitas Negeri Jakarta. Saya juga fasilitator sekolah penggerak. Beberapa dari Bapak Ibu mungkin menjadi binaan saya atau mungkin pernah kenal dengan saya di salah satu forum pelatihan gitu ya di Kabupaten Lampung Tengah. Dan hari ini saya sangat senang sekali bisa menyapa kembali. Insya Allah setiap minggu kalau Bapak Ibu butuh ilmu, saya juga akan bersedia untuk sharing gitu ya. Saya juga tutorial online Universitas Terbuka. Saya founder untuk perpustakaan baca di Batam. Saya senang membagikan buku-buku saya. Saya berharap bisa memberikan apapun yang bisa saya berikan selagi saya masih hidup bisa berdampak dan bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanya apa sih program kita, saya nggak jualan ya, saya tidak jadi LMS ya, saya tidak jualan apapun, dan saya sedang memperjuangkan justru ya. Bapak Ibu, tadi pagi saya membuat satu Instagram ya. Instagramnya itu kalau Bapak Ibu lihat Pejuang PAUD, hanya itu aja namanya. Ini adalah komunitas. Bagi yang mau follow silakan, nggak follow juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas yayasan saya, Yayasan Petualang Literasi, bekerja sama dengan perpustakaan yang sudah saya kelola 1 tahun ini, namanya Baca di Bataranila, IG-nya juga itu, dan saya buat tadi pagi Pejuang PAUD komunitasnya ya. Kita akan membuat program ya, program hari ini tentang edukasi, dan ini akan berlangsung setiap minggu. Artinya apa? Saya ada yang nonton, tidak ada yang nonton, saya akan terus berbagi apapun ilmu tentang pendidikan anak usia dini. Jadi kalau misalnya yang tidak berkesempatan nonton langsung seperti Bapak Ibu yang di Zoom, itu bisa nonton juga di channel YouTube Baca di Bataranila. Nanti akan saya upload rekaman ya hari ini ya, sore siang ini akan saya upload ya. Nah, ini adalah programnya karena namanya edukasi, jadi ini adalah edukasi program part yang pertama. Saya akan membahas tentang bermain dalam perspektif pedagogik dan pedagogi. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin sering dengar kata pedagogik, tapi apa bedanya dengan pedagogi? Tanpa K ya. Kalau dosen saya, profesor saya itu jelas sekali, spellingnya berbeda. Pedagogik dengan pedagogi gitu ya. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan untuk bisa membedakannya, gitu ya. Oke, sementara sampai di sini untuk
perkenalannya. Saya akan lanjut untuk menjelaskan materinya. Berbagi ya dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau tadi di awal sudah tahu ya bahwa sehari-hari saya seorang akademisi yang hari ini sedang tugas belajar ya, mendalami ilmu kembali. Nah, ketika saya mendalami ini banyak hal yang saya melihat ini harus saya bagikan gitu dengan para guru-guru PAUD ya. Harapannya sih kalau bisa se-Indonesia, tapi kayaknya sulit menjangkaunya. Jadi ya yang bisa dijangkau saja dulu. Dan berdoa selalu semoga ada yang nonton channel YouTube-nya jadi tercerahkan juga ya. Yang ingin saya bagi adalah konteks sebuah konsep kata bermain Bapak Ibu ya. Dalam perspektif pedagogik dan pedagogi. Nah, ini penting sekali untuk diketahui oleh para guru, Bapak Ibu semuanya, menurut saya, karena supaya Bapak Ibu bisa membedakan, oh selama ini saya sudah benar belum ya memahami konteks bermain gitu ya. Apakah saya sudah benar menjadi seorang guru yang paham konteks bermain, atau jangan-jangan selama ini saya tidak paham gitu. Nah, mudah-mudahan pencerahan ini di akhir nanti ada salah satu insight dari dalam diri Bapak Ibu dan bisa menginspirasi dan bisa memberikan yang terbaik lagi buat peserta didik kita. Oke. Nah, definisi. Jadi kita harus bisa membedakan dua hal ini ya. Yang pertama, ini tentang pedagogi. Pedagogik itu membahas tentang teori dan ilmu pendidikan. Jadi sesuatu yang besar sekali, mencakup penyelidikan, analisis, dan pengembangan teori serta praktik pendidikan. Nah, ini secara definisi sudah banyak, mungkin bisa dicari ya. Tapi tidak banyak orang yang tahu apa bedanya dengan pedagogi. Nah, pedagogi yang tidak pakai K, atau kalau Bapak Ibu lihat dalam bahasa Inggrisnya, pedagogik itu CS ya, ditulisnya pedagogics. Kemudian pedagogi ditulisnya pakai Y-grade. Y gitu ya. Y-grade ya, pakai Y. Jadi pedagogi bacanya. Nah, apa bedanya Bapak Ibu? Kalau kita yang awam, saya saja kemarin sebulan yang lalu saya masih awam, biasa aja. Saya merasa ya benar-benar aja pedagogik dan pedagogi itu nggak ada bedanya. Ternyata beda, Bapak Ibu. Pedagogi ini merujuk pada praktik dan metodologi pengajaran. Nah, kata kuncinya instruksional, learning, teaching. Hanya sebatas itu. Ya. Dan pedagogi ini mencakup semua aspek pendidikan termasuk metode pengajaran, strategi pembelajaran, kurikulum, evaluasi, dan pengelolaan kelas. Terus apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau pedagogi yang kalau dalam bahasa Inggrisnya CS itu adalah ilmu pendidikan murni, Bapak Ibu. Sementara pedagogi ya ini adalah praktik ya, praktik pengajaran yang akhirnya ditarik menjadi satu template atau teorema ilmunya. Nah, ini yang terjadi di hari ini, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih belum paham di awal-awal ini, nggak masalah. Tapi nanti akan kita lihat lagi, kita bisa membedakan bahwa hari ini bahkan saya ketika dulu jadi guru ngajar, saya selalu menjadi gerbong orang-orang pedagogi tanpa mengetahui pedagogik yang sesungguhnya, gitu ya. Oke, kita lihat sekarang dalam konteks filosofi bermain ya. Pedagogik. Nah, bermain adalah cara alami bagi anak-anak untuk belajar dan tumbuh gitu ya. Melalui permainan, mereka tidak hanya belajar tentang dunia di sekitar mereka, tapi juga tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Oke, sampai di sini saya yakin Bapak Ibu juga setuju ya, kita sepakat. Kemudian bermain adalah proses yang dinamis, kreatif, dan spontan yang memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, emosional, dan fisik dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Nah, ini juga kita sepakat. Kemudian versi pedagoginya. Bermain bukan sekadar hiburan. Itu adalah tindakan belajar. Ya.
Coba bisa dilihat ada perbedaan di sana Bapak Ibu ya. Kalau tadi untuk versi pedagogik, cara alami belajar dan bertumbuh. Sementara pedagogi, tindakan belajar yang mendalam dan merupakan komponen utama dari pendekatan pedagogis yang mengutamakan otonomi dan kreativitas anak. Nah, sebetulnya kalau Bapak Ibu mulai menganalisis, ada perbedaan di sini. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu masuk kelompok yang mana? Pedagogi atau pedagogik? Oke, nanti semakin seru makin ke belakang ya. Kita lihat lagi, melalui bermain, anak-anak berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Ini sering kita temukan kalimat ini ya, melalui bermain. Jadi learn through play gitu ya, bahasanya selalu begitu. Belajar melalui bermain. Nah, ini adalah bahasa gerbong orang-orang pedagogi. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya, terus saya sebagai guru pedagogik atau pedagogi ya? Nah, kita nanti temukan sendiri ya. Nah, menguji batasan dan membantu pemahaman mereka sendiri tentang realitas. Bermain tidak terpisah dari belajar, itu adalah proses di mana anak-anak memahami pengalaman mereka dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Sampai di slide ketiga, tidak ada yang salah dan kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya Bapak Ibu. Kita hanya menemukan seperti apa konsep berdasarkan perspektif pedagogik atau pedagogis gitu ya kalau bahasa Inggrisnya, dan perspektif bermain dalam bermain dalam perspektif pedagogi gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat teorinya. Nah, ini yang sangat menarik dan saya akan sangat bangga ya bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu semua, menambah wawasan juga nih buat Bapak Ibu. Adakah di antara Bapak Ibu yang sudah kenal nih dengan John Amos Comenius? Nah, ini pamannya siapa gitu ya. Ini kalau saya kasih tanggal, ini adalah tanggal kelahiran dan kematian beliau. Yang versi di sebelah kiri ya adalah gerbong orang-orang pakar-pakar pedagogis gitu ya, pedagogik kalau bahasa Indonesianya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah gerbong-gerbong pedagogi. Nah, pasti Bapak Ibu sangat familiar mendengar atau membaca nama Sigmund Freud, John Dewey, Jean Piaget gitu ya, Lev Vygotsky ataupun Mildred Parton. Nah, ini pasti sudah sangat terkenal apalagi kalau misalnya Bapak Ibu yang S1-nya PAUD atau yang sudah lanjut S2 PAUD, wah ini udah sehari-hari nih harus kenal tokoh-tokoh ini ya. Karena mereka adalah orang yang sangat berpengaruh membahas tentang teori kognitif dan seterusnya. Oke, kalau yang di sisi kiri, John Locke mungkin pernah dengar juga ya konsep teori tabula rasa. Nah, kemudian ada J.J. Rousseau. Kalau Bapak Ibu yang S1-nya PAUD dan mendalami model pembelajaran, ini juga pasti tahu ya. Karena bukunya sangat fenomenal, membahas tentang Emily atau pendidikan, itu bahasa Rusianya ya. Kemudian ini ada John Heinrich Pestalozzi, ini juga adalah tokoh pendidikan yang membahas tentang model pembelajaran yang pendidikan yang holistik gitu ya, yang harus bermain itu harus bisa mencakup perkembangan fisik, emosional dan intelektual. Jadi bermain menjadi sarana keterampilan anak untuk mengoptimalkan sosial emosionalnya. Kemudian ada Maria Edgeworth gitu ya. Ini juga tidak begitu terkenal ya, tapi ternyata beliau adalah seorang penulis dan seorang pendidik yang sangat luar biasa membahas pendidikan moral dan intelektual. Lalu ada Friedrich Froebel, ini Froebel cukup terkenal ya. Kalau di dalam versi orang-orang Eropa, Froebel itu sama seperti kita, di kita adalah Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro kalau di Jawa bilangnya ya, pendiri Taman Kanak-kanak gitu Bapak Ibu. Nah ini juga memiliki statement bahwa bermain artinya seperti memberi kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya dan memahami dunianya. Lalu ada Arthur Schopenhauer, ini juga cukup terkenal, seorang filsuf pendidikan yang membahas bahwa bermain
memungkinkan anak-anak untuk bisa merilis emosinya dan keluar dari realitas dunia serta mengembangkan imajinasi. Kemudian ada Maria Montessori. Nah, kalau nama aslinya Maria Tekla Artemisia Montessori. Kita kenal sekali ya dengan Montessori, sangat familiar dan di mana-mana ada banyak sekolah yang mengadopsi atau mungkin betul-betul mengambil langsung dari Montessori-nya. Nah, Montessori ini sebetulnya beliau adalah seorang guru atau pendidik sekaligus dokter ya, Bapak Ibu kalau yang belum tahu. Dan beliau percaya bahwa bermain adalah aktivitas belajar yang penting yang mengembangkan metode pendidikan yang menekankan pembelajaran melalui eksplorasi mandiri dan permainan yang terstruktur. Nah, Montessori melihat bermain sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan kognitif, motorik, dan sosial. 3 hal itu yang sangat dikedepankan oleh Montessori. Kemudian ada Theodor Lyd, ada Hermann Noll, gitu ya. Theodor Lyd ini seorang filsuf pendidikan juga yang memandang bermain sebagai aktivitas yang bisa berkontribusi untuk perkembangan individu dan sosial interaksi sosial maksudnya ya kepada anak lainnya. Kemudian ada Hermann Noll, ini juga seorang pedagog murni ya dari Jerman yang menekankan pentingnya bermain dalam pendidikan anak. Ia percaya bahwa bermain adalah cara alami. Ingat Bapak Ibu dari tadi kalau pedagog orang-orang pedagogik murni selalu mengatakan cara alami gitu ya. Anak butuh mengembangkan sesuatu dengan cara alami, yaitu adalah bermain gitu. Nah, kemudian ada Martinus Jan Levenge. Nah, ini juga seorang pedagog dari Belanda. Jadi yang sebelah kiri yang saya sebutkan, tokoh-tokoh ini hanya sebagian kecil, Bapak Ibu kalau mau searching di Wikipedia, di buku-buku pendidikan, ada banyak sebetulnya ya. Tapi saya ambil yang master-masternya saja, sampai dengan tahun kelahiran saya nih, 1988 ya. Jadi di tahun 1592 sampai 1989, tokoh-tokoh inilah yang mempengaruhi dunia pendidikan kita dari mulai di barat sampai ke timur pun gitu ya. Nah, Jan Levenge ini juga membahas tentang lingkungan yang mendukung bermain bebas dan kreatif itu juga sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak bisa mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif. Oke, jadi Bapak Ibu, sedikit dulu sampai di sini, kita bisa sama-sama mulai tercerahkan. Oh ternyata pedagogik itu gitu ya, adalah ilmu yang membahas tentang pendidikan. Akarnya memang basicnya adalah pendidikan. Jadi tokoh-tokohnya pun tokoh orang-orang pendidikan, filsuf pendidikan, memang seorang pendidik yang kuliahnya juga di bidang pendidikan, mengkaji, meriset, melakukan semuanya di track pendidikan. Gitu ya, itu yang mulai tercerahkannya begitu. Sekarang kita coba bedah yang orang-orang yang di barisan pedagogi atau pedagogi, ya tulisannya seperti ini. Kita lihat di sini ada Sigmund Freud. Ini juga sangat terkenal. Kita sudah sering mendengar ya beliau membahas tentang bagaimana bermain ini sebagai cara untuk anak-anak mengatasi konflik internal dan mengekspresikan keinginan serta perasaan yang mungkin tidak dapat bisa mereka ungkapkan dalam kehidupan nyata ya. Ini Bapak emosional sangat terkenal sekali ya Sigmund Freud ya. Kemudian ada John Dewey. John Dewey ini juga sangat terkenal di mana John Dewey membahas tentang bermain adalah cara anak-anak untuk belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Oke, nah menurut John Dewey, bermain adalah proses kreatif dan dinamis yang melibatkan eksplorasi, pemahaman masalah, pembelajaran sosial. Ya. Kemudian ada Zen Piaget, kita sangat kenal sekali nih ya, Bapak kognitif ya, teori kognitifnya yang dia melakukan riset pada anaknya sendiri ya. John Dewey juga sama nih melakukan riset, kemudian Zen Piaget ini risetnya kepada anaknya sendiri. Dari anaknya usia
batita ya 0 tahun sampai anaknya usia 18 tahun. Tapi terhenti penelitian Zenpiace karena anaknya sudah masuk, kalau kita tahu ya tahapan formal di Zenpiace terhenti di anaknya usia 18 tahun. Setelah itu tidak ada lagi risetnya. Tapi luar biasa teori tersebut kita pakai sampai dengan hari ini walaupun ada pro kontranya. Nah, Zenpiace menyatakan bermain adalah kegiatan yang dilakukan anak-anak untuk berinteraksi dengan lingkungan. Ingat, benang merahnya sama ya, dari Freud, Zendue, Piaget, semua mengkaitkan dengan lingkungan, berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian ada Lev Vygotsky, ini juga sangat terkenal ya, interaksi sosialnya, kognitif dan interaksi sosial, yang pembeda dengan Zenpiace adalah interaksi sosial di Vygotsky. Vygotsky menyatakan bermain adalah cara anak-anak untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan sosial mereka. Ya, jadi kalau menurut Vygotsky ini anak yang cerdas secara intelektual itu juga harus diseimbangkan dengan kecerdasan sosial emosionalnya. Salah satunya adalah bermain ya, mengasah interaksi sosial anak. Kemudian ada Milton Parton ya. Ini juga sangat terkenal teori yang menjelaskan tentang penempatan posisi duduk anak saat bermain itu juga akan sangat mempengaruhi perkembangan anak. Nah, itu Milton Parton teorinya. Bapak Ibu yang belum kenal, nanti kenalan lebih dekat lagi ya. Karena sebetulnya untuk sekolah-sekolah yang mengembangkan model proyek, model sentra, itu mengadopsi dari teorinya Milton Parton ya. Di mana Milton Parton mengatakan bermain adalah cara anak-anak belajar berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain ya. Singkat ceritanya itu Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang membedakan orang-orang pedagogik dengan orang-orang pedagogi? Nah, Bapak Ibu mungkin sering mendengar bahwa hari ini pendidikan anak usia dini itu dekat sekali rumpunnya dengan psikologi, gitu ya. Dengan orang-orang, misalnya selain psikologi, satu lagi BK, bimbingan konseling misalnya seperti itu. Karena saya misalnya melihat beberapa kawan-kawan saya yang basicnya adalah psikologi, dia bisa mengajar di PAUD misalnya seperti itu. Atau juga fenomena kita hari ini banyak guru-guru TK ya, yang background-nya bukan PAUD, tapi beliau bisa mengajar. Nah, kan nanti ada plusnya tuh. Plus misalnya harus memiliki beberapa pelatihan, sudah pernah mengikuti tentang pelatihan dasar, berjenjang, dan selanjutnya gitu. Artinya background pendidikan itu menjadi dasar bahwa kalau sudah sarjana pasti kemampuan berpikirnya ya dianggap sudah logis gitu ya, akademis. Kemudian nanti bisa diimbangi dengan pelatihan-pelatihan yang mumpuni terkait dengan PAUD. Nah, hari ini, detik ini, sore ini kita tidak membahas, oh ini orang psikologi, ini orang PAUD gitu ya, bukan. Tapi saya ingin memberi wawasan kepada Bapak Ibu bahwa dasar dari pengklasifikasian ini adalah orang-orang pedagogik itu betul-betul yang memang fokus kuliahnya, misalnya dari mulai kuliahnya, mengkaji, mempelajari real education, pendidikan. Kemudian pedagogi itu adalah mereka-mereka yang basicnya, misalnya salah satunya adalah seorang psikolog gitu ya, di mana Vygotsky juga seorang psikolog ya, Piaget juga sama gitu ya, kognitif psikolog. Nah, jadi di sini Bapak Ibu harus tahu, oh ternyata kalau misalnya kita memegang rumpun yang pedagogi, muaranya akan seperti apa konsep bermainnya. Kemudian kalau kita memakai rumputnya gitu ya, akarnya adalah pedagogik, ini akan seperti apa muaranya. Nah, itu maksud dari webinar ini supaya tercerahkan. Nah, sekarang kita lihat riset penelitiannya. Oke, beberapa penelitian bermain tentang konteks pedagogik. Ini yang sangat terkenal adalah penelitian Montessori tentang bermain, di mana Maria Montessori melakukan banyak observasi terhadap anak-anak dan bagaimana mereka belajar melalui bermain. Ya, gitu ya. Kemudian
sebaliknya nih, sebelahnya ya, contoh penelitian bermain dalam konteks pedagogik, ini saya ambil disertasi PhD-nya dari salah satu dosen di UNJ ya, yang dimana beliau mengembangkan pedagogi bermain. Nah, ini juga sedang hits Bapak Ibu ya, pedagogik bermain ya. Sudah saya share kembali. Kalau misalnya di antara Bapak Ibu ada yang di sekolahnya memakai metode Montessori, boleh kita diskusikan di sini ya. Ini menarik sekali. Tapi misalnya Bapak Ibu tidak ada yang model Montessori, misalnya model yang lain, nanti kita bisa diskusi juga kalau ada waktunya ya, karena kita tidak begitu banyak. Hanya 1 jam saja di sini. Nah, di sini temuan kunci dari riset Montessori. Ingat, Montessori adalah orang yang pedagogik murni ya, Bapak Ibu ya. Dimana yang pertama ini tentang periode sensitif. Montessori mengidentifikasi periode sensitif dalam perkembangan anak, di mana mereka sangat tertarik dan mampu belajar keterampilan tertentu dengan mudah. Jadi artinya apa? Setiap anak usia dini ya berada di golden age kalau kita sering dengar ya, periode sensitif. Kemudian bermain dengan bermain gitu ya, dengan kita memberi kesempatan bermain itu artinya memberikan peluang bagi anak untuk mengeksplorasi minat mereka selama periode golden age itu atau periode sensitif itu. Kemudian yang kedua, eksplorasi dan kreativitas. Bermain dalam lingkungan Montessori mendorong anak-anak untuk mengeksplorasi dan menggunakan imajinasi mereka ya. Walaupun gini, dalam konteks penyediaan bermainnya tidak setuju dengan imajiner gitu ya. Tapi ini bisa mengeksplorasi imajinasinya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pengembangan keterampilan sosial di lingkungan Montessori membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, berbagi, dan penyelesaian konflik. Ini ditandai dengan anak-anak bisa berinteraksi dengan teman sebaya. Oke, kita cek praktik baik dalam bermain. Apa aja sih yang bisa kita ambil gitu ya dalam konteks bermain. Ini saya masih lagi-lagi memakai teori bermain yang Montessori ya. Di mana di sini lingkungan yang disiapkan artinya seorang guru ya memang harus prepare banget Bapak Ibu seperti apa nih lingkungan bermain yang disiapkan gitu ya, yang bisa kita siapkan dari ruang yang terorganisir dan menarik. Walaupun kita sama-sama tahu nih, kadang kita bingung ya, yang menarik dalam konteks guru, apakah juga menarik dalam konteks persepsi anak gitu ya. Contoh sederhana saja, misalnya saya melihat sebuah ruangan kelas gitu ya, kelas TK yang dihias, misalnya ada bunga-bunga hiasan dari origami atau segala macam gitu ya. Apakah itu menarik atau tidak? Nah, sebetulnya jawabannya adalah bertanya kepada anaknya kan gitu ya. Atau kalau misalnya dulu saya mengutip dari profesor saya gitu ya, mengatakan begini, hiasan di dalam ruang kelas untuk anak usia dini, perhatikan konsep. Begitu pesan profesor saya. Maksudnya konsep apa nih? Pertama, kalau misalnya kita mau bikin hiasan, konsep warna, konsep bentuk, konsep urutan bilangan, nah itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak jauh-jauh dari warna dasar merah, kuning, biru gitu ya. Kemudian bentuk, mau kita kenalkan bentuk, mau kita kenalkan pola. Maka kalau misalnya nanti disusun tadi bentuk hiasan origaminya dan seterusnya, itu diperhatikan urutan warna, bentuk yang bukan hanya menarik dari pandangan mata, tapi juga ada konsep begitu maksudnya Bapak Ibu ya. Kemudian bahan pembelajaran yang sesuai usia. Ya, ini juga harus dipertimbangkan usia berapa. Ingat, saya selalu mengingat pesan guru saya gitu ya, zaman dulu ketika saya S1 sampai hari ini saya ingatnya begini. Kalau usia semakin kecil, maka yang didekatkan adalah media yang semakin besar. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Maksudnya apa? Contoh buku gitu ya, buku bacaannya.
Kalau anaknya usia 3 tahun, misalnya kayak anak saya nih, umur 1 tahun, 3 tahun, itu saya belikan buku yang besar gitu ukurannya. Bahkan pas dibuka gambar, full gambar, kemudian huruf-huruf bacaannya pun yang besar-besar, yang cukup mengenalkan huruf alfabet begitu. Nah, semakin tinggi usia anak, semakin besar usianya, maka dia sudah bisa diperkenalkan dengan media yang semakin kecil dari usianya gitu. Ya sama ya seperti kita kalau misalnya anak bayi kita kasih Lego yang kecil itu pasti akan kemakan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah semakin besar dia udah bisa memainkan yang lebih kecil. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya itu semakin kecil usianya, media apapun akan semakin besar. Semakin besar usianya, medianya bisa diberikan yang semakin kecil. Disesuaikannya begitu. Yang kedua, kegiatan praktisnya ini untuk life skill gitu ya, keterampilan kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya Bapak Ibu mengevaluasi ke diri masing-masing di sekolah atau di kelas Bapak Ibu, sudahkah pembelajarannya atau konteks bermainnya, ini kita kadang kita merasa, Bu, saya kalau bilang bermain-bermain, orang tua murid banyak yang komplain. Masa anak TK cuma main-main aja? Padahal kalau kita sebagai seorang pedagog murni, gitu ya, kita sebagai seorang yang guru PAUD murni, kita harus bangga bilang kita menyiapkan lingkungan bermain. Itu ya maksud saya gitu ya. Di webinar ini kita harusnya bangga menyebut, Bapak Ibu, kami menyiapkan lingkungan bermain yang mendidik, gitu harusnya. Jangan ragu untuk mengatakan itu. Jangan juga jadi, oh kita menyiapkan lingkungan pembelajaran melalui bermain. Nah itu sebetulnya bukan orang pedagogik murni, Bapak Ibu. Kalau kita pakai literatur ini ya. Jadi kemarin juga dibahas oleh profesor saya, kita menemukan oh ternyata yang mengucapkan play through learn play through itu adalah orang-orang pedagogi, gitu. Orang-orang yang based on-nya bukan pedagogik murni, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi saya sih berharap ini bisa bisa dibiasakan oleh Bapak Ibu, nggak usah ragu, nggak usah malu, nggak usah sungkan kalau mengatakan kami ini menyediakan lingkungan bermain yang mendidik, gitu aja. Nanti kalau diprotes sama orang tua murid gimana Bu Renti? Ya karena harfiahnya ya dasarnya anak usia dini ya memang bermain Bapak Ibu gitu ya. Oke, ritual hariannya seperti apa? Nah, ini tergantung masing-masing sekolah. Hanya pesan saya begini, saya banyak sekali berdiskusi juga ya dengan kemarin bulan lalu saya ngobrol langsung dengan mantan kepala pusat kurikulum ya, Prof. Cipto. Prof. Cipto Sumadi itu pernah menjadi kepala pusat kurikulum dan dosen saya, dan saya sangat berbahagia sekali bisa berkesempatan berbicara langsung sama beliau. Secara personal saya tanya, Prof, sepanjang Prof puluhan tahun berkecimpung di dunia kurikulum PAUD, sebetulnya kurikulum apa yang paling tepat kan gitu ya. Kemarin juga di webinar di workshop kita yang membahas tentang kurikulum merdeka juga ditanyakan oleh salah satu peserta. Nah, jawaban beliau adalah relatif gitu ya. Tetapi sepanjang beliau mengkaji, melakukan riset ke belahan mancanegara, ke belahan beberapa negara Eropa, yang menarik adalah harusnya pelayanan holistik integratif. Gitu. Nah, salah satu pelayanan holistik integratif adalah yang mengedepankan sebuah kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari anak, gitu. Kebutuhan sehari-hari anak apa? Mulai dari diberi pengajaran, diberi pendidikan, diajar, dididik itu dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Diajar itu betul-betul istilahnya ada instruksi. Kalau dididik itu dikasih tahu, tapi biar anak menemukan sendiri. Itu kalau kata Levi Gotsky, ZPD-nya di sana. Gitu. Kemudian ada pengasuhan, kemudian juga ada pemberian gizi yang baik. Itu adalah holistic integratif. Dan sebetulnya itu yang kita lakukan setiap hari sama anak kita, Bapak Ibu ya. Kalau yang masih punya anak balita, 5 tahun ke bawah, pasti akan sepakat dengan saya bahwa setiap hari kita sedang melakukan pelayanan holistik integratif kepada anak kita. Kalau Bapak Ibu nggak sepakat, berarti tidak diasuh dong anaknya, tidak dididik, tidak diberi informasi gitu ya, tidak diberi gizi, makanan semua ya, itu maksudnya.
Oke, ada terkait dengan yang ketiga, bahan sensorik, ya, eksplorasi sensorik. Sensorik itu segala sesuatu yang disentuh, ya, bisa disentuh dengan panca indera penyentuhan, gitu ya. Bisa dirasa, diraba, kemudian anak juga bisa mengeksplor. Nah, aktivitas penyortiran dan pengelompokan ini juga kita juga sudah sama-sama tahu ya, bagaimana bisa mengklasifikasi, mengelompokkan. Nah, yang keempat, pembelajaran mandiri dan menemukan. Ini juga diberi kebebasan untuk memilih. Nah, sekali lagi saya menjelaskan ini bukan berarti saya orang yang pro Montessorian, bukan. Tapi ini adalah praktik baik ya dari sebuah konsep bermain seorang pedagogik murni gitu ya. Di mana Maria Montessori lah salah satu tokohnya ya yang saya kutip karena saya anggap ini yang terdekat dan sangat familiar dengan kita. Kemudian kalau ada pertanyaan, berarti kita bisa beralih dong ke Montessori. Ya, itu semuanya tergantung Bapak Ibu. Sekali lagi tadi model pembelajaran apapun itu baik tergantung implementasinya di lapangan gitu ya. Karena sekali lagi sesungguhnya ya yang paling memiliki powerful, yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan itu adalah guru itu sendiri. Gitu. Jadi mau pakai model pembelajaran apapun, mau kurikulumnya seperti apa, kalau bu gurunya tidak bergerak atau tidak prepare ya kayaknya nothing gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya bermain yang terstruktur dan terarah, ini permainan yang mengikuti prosedur, terus ada tujuan tertentu yang jelas. Yang keenam interaksi sosial dan kerja kelompok di mana berkolaborasi gitu ya, ada pemodelan perilaku positif. Nah, yang ketujuh, pengembangan kreativitas dan imajinasi melalui aktivitas seni dan kerajinan. Saya juga kemarin coba searching-searching ya, atau kadang di Instagram itu berseliweran banyak banget tuh cara bermain Montessori. Banyak banget Bapak Ibu kalau mau lihat. Tapi ingat harus dibedakan dari mana nih. Kadang di Instagram atau di Facebook itu banyak juga yang sudah dimodifikasi Montessori-nya, kegiatan bermain Montessori-nya. Contohnya begini, misalnya dibilang bermain apa gunung meletus gitu ya, tapi sebetulnya itu pencampuran warna. Nah, ini yang miskonsepsi. Saya kurang setuju juga untuk hal yang seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat satu demonstrasi permainan, permainan berarti Bapak Ibu yang membuat demonstrasi, memainkannya, anak cukup menonton lalu menemukan jawaban gitu ya. Itu namanya demonstrasi. Harus betul-betul pakai konsep. Jadi kalau misalnya dibilang hanya pencampuran warna, ya sebut itu permainan pencampuran warna. Jangan diselimuti dengan judul gunung meletus, tapi ternyata hanya pencampuran warna. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya sudah mulai ada tidak sesuai konsep dari nama saja. Nah, itu juga nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Saya sarankan sesuai real realita. Kemudian ada pengamatan dan penyesuaian di mana observasi ini dilakukan terus-menerus dalam proses bermain anak sehingga ketahuan ya perkembangan yang terjadi gitu pada anak. Ada kita bisa membuat refleksi dan umpan balik dari setiap celotehan anak. Nah, kemudian ini bermain dari Milden Parton. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung-singgung, di mana posisi duduk anak, gitu ya. Ketika misalnya Bapak Ibu nih mau pakai model tertentu atau misalnya konvensional sekolah saya nggak ngerti model-modelan Bu Renti, tapi saya membuat posisi duduk yang bervariasi setiap hari misalnya gitu. Atau setiap seminggu sekali atau setiap berapa minggu kami berputar posisi duduknya, posisi mainnya, ya itu kayak nggak masalah gitu ya. Berarti sebetulnya Bapak Ibu sudah mencuplik atau mengadaptasi dari sebuah teori tertentu. Hanya mungkin tidak aware gitu, tidak sadar bahwa oh itu tuh teorinya siapa gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba bahas nih dari Milden Parton. Buat yang sudah familiar, silahkan disimak atau yang belum. Nah, ini salah satu yang menurut saya menarik ya, karena ketika saya melakukan penelitian saat S2 kemarin, tesis saya juga menemukan di beberapa sekolah ya, baik yang memakai konsep proyek maupun misalnya konsep sentra, ketika dia meletakkan posisi duduk anak saat bermain, itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Nah, ternyata ini ada dari teorinya Milden Parton.
ya. Coba kita sama-sama simak. Yang pertama, bermain tidak terarah. Nah, ini artinya apa? Membebaskan. Atau kalau di jam sekolah Bapak Ibu, main bebas gitu ya, di pagi hari atau mungkin saat setelah atau sebelum snack time diberi bebas bermain. Mereka bergerak, mereka ada yang lari-larian, ada yang mungkin main ayunan, prosotan, nah itu diberi kebebasan. Jadi bermainnya tidak terarah. Anak tidak bermain dengan objek atau orang lain ya, mereka hanya bergerak secara bebas gitu ya. Nah, ini dalam modern pattern praktik baik yang bisa diambil adalah memberikan ruang dan waktu kepada anak untuk menjelajahi lingkungan tanpa gangguan. Dulu di salah satu sekolah yang saya kunjungi gitu ya, ketika bu gurunya bilang, teman-teman sekarang waktunya bermain bebas, anak-anaknya bingung karena itu menjadi salah satu model yang baru di sekolahnya. Terus anak-anaknya nanya, bermain bebas tuh kayak gimana bu guru? Boleh main ini? Kata bu gurunya, kalau bisa bergerak saja gitu. Nah, jadi ini juga menjadi tantangan ya tersendiri buat guru. Kalau misalnya di awal-awal kita mau mengubah model atau mungkin mau mengkolaborasi sebuah model pembelajaran atau mungkin mau mengadopsi tanpa menyebutkan nama model pembelajarannya, tapi itu akan terasa kepada anak-anak didik gitu. Nah, itu mungkin nanti ada webinar terpisah yang akan saya bahas satu persatu model pembelajaran. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada model pembelajaran yang baku dan menjadi benar lalu didewakan, nggak ada ya. Yang ada adalah bu guru yang hebat, Pak guru yang hebat, yang di kelasnya bisa menghandle gitu ya, menghandle kelasnya, itulah yang sebetulnya yang luar biasa gitu. Mau pakai model apapun, mau mengadopsi kurikulum manapun, nasional, internasional, kalau bu guru bapak gurunya tidak bergerak, tidak bisa menghandle, itu jadi sia-sia juga gitu ya. Oke, yang kedua ada solitary play, bermain sendiri. Nah, ini artinya apa? Duduk sendiri anaknya dengan mainan dan dia berfokus dengan dirinya sendiri gitu ya. Disiapkan mainan sendiri atau kalau misalnya bagi model sentra disebut densitas gitu ya. Ada dikasih karpet atau dikasih meja tertentu, intinya anak itu duduk sendirian main di tempat mainnya sendiri. Praktik baik yang bisa diambil dari situasi ini apa? Ya memberi kesempatan kepada anak untuk menstimulasi kreativitas dan imajinasinya sendiri tanpa diganggu gitu ya. Dan ini juga salah satunya memberi kebebasan bahwa setiap anak punya me time, punya wilayah privacy. Itu yang juga menjadi poin pentingnya. Yang ketiga, bermain mengamati. Nah, anak-anak mengamati anak-anak lain yang sedang bermain tetapi tidak terlibat. Ini kita kalau lihat banyak juga nih anak murid kita yang dia senangnya nonton temannya aja gitu ya. Dan dia senang jadi apa namanya ya, menyemangati gitu ya atau jadi kalau di bola itu apa? Intinya cuma, "Oh yo semangat, ih kamu gitu sih," wah dia hanya mengomentari ya, tapi dia nggak mau capek gitu ya. Nah intinya seperti itu. Tapi ini juga ada praktik baiknya dari kegiatan bermain mengamati ini. Ya anak jadi lebih bisa melatih keterampilan observasi mereka. Oke, selanjutnya ada parallel play ya, di mana anak-anak bermain di samping satu sama lain. Nah ini ya, duduknya berdekatan ya, dengan mainan yang serupa tapi tidak berinteraksi. Sekali lagi kalau sekolah yang model sentra harusnya sudah menerapkan ini ya, udah paham banget nih dengan modern pattern. Duduk berdampingan dengan mainan yang sama ya, sama persis. Jadi dikasih mainan yang sama persis tapi duduknya didekatkan. Contohnya apa? Misalnya menggunting atau ngulek, sama-sama ngulek, medianya ada, bahan untuk tugasnya ada, wadahnya ada gitu ya. Dan mereka tidak berinteraksi karena semua sudah lengkap satu-satu. Oke. Yang kelima, ini pembeda dari paralel asosiatif. Nah, ini anak mulai bermain sama-sama. Duduknya berdampingan atau berhadapan, media mainnya satu, tugasnya sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya sama-sama menggunting, wadahnya satu, tapi masing-masing anak dikasih satu gunting, hanya disediakan wadahnya satu.
kertasnya di tengah-tengah. Jadi mereka akan saling, aku duluan ya yang ambil ini gitu. Terus kata anak yang berikutnya, ya udah abis itu aku ya gitu. Tapi guntingnya sebetulnya satu-satu. Jadi ada interaksi, mulai ngobrol sama mereka gitu ya. Nah, yang keenam, cooperative play. Anak-anak bermain bersama dengan tujuan yang sama, seperti membangun sesuatu bersama atau bermain kelompok bersama. Ini udah pasti mengasah kerjasama dan berkolaborasi. Itu ya, dasarnya seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sharing. Jadi kesimpulannya kira-kira apa ya? Ada yang mau berpendapat? Silahkan, sudah saya buka untuk suaranya. Ada yang mau sharing, berpendapat? Atau ada yang mau protes? Bu Renti, saya nggak setuju tuh dengan slide yang kesekian. Kayaknya nggak cocok gitu ya. Itu boleh, boleh silahkan Bapak Ibu. Ada? Kalau tidak ada, berarti jelas semua ya. Silahkan, Bu Nyoman, atau bingung apa yang mau ditanyain ini ya. Silakan, ada yang mau disampaikan tidak? Bapak Ibu, saya berharap ada diskusi sih sebetulnya, tapi kalau memang tidak ada ya nggak masalah juga. Nanti mungkin diskusinya bertanya-tanya dalam diri setelah ini ya nggak apa-apa juga. Silakan Bu Nyoman, ada yang mau disampaikan? Ada nggak Bu? Gimana Bapak Ibu yang lain? Jelaskah atau seperti apa? Oke, ya tidak apa-apa kalau misalnya di awal-awal ini masih bingung. Yang jelas dari saya pribadi berharap Bapak Ibu bisa membedakan nih. Oh ternyata kalau misalnya selama ini saya memakai konsep bermain dari sisi pedagoginya gitu ya. Salah nggak? Nggak salah. Nggak masalah gitu ya. Kemudian kalau misalnya saya tuh pengen jadi pedagogik murni loh gitu. Saya pengen jadi orang yang based on pendidikannya gitu ya. Mau mengkaji dari sisi pendidikannya ya tadi dengan tokoh-tokohnya itu salah satunya Montessori. Terus kalau sentra itu siapa tokohnya ya? Pamela Pems ya. Pamela Pems itu masih pedagogi juga gitu ya. Pedagogi artinya apa? Tadi kata kuncinya instructional learning teaching. Jadi semua serba diinstruksikan, anak bisa belajar dari sana, bu gurunya mengajar dari sana. Hanya sebatas itu. Kemudian di luar sana, misalnya ada pertanyaan, berarti misalnya kenapa sih kita harus membahas ini? Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan, tapi Bapak Ibu hanya untuk informasi pengetahuan saja. Maksudnya apa? Kalau suatu hari nanti Bapak Ibu ingin melakukan tinjauan kurikulum, ingin mereview kembali model pembelajaran sekolahnya, kemudian Bapak Ibu ingat hari ini ketika ikut webinar bersama saya, Bapak Ibu akan mencoba menelusuri. Saya tuh pengen dikembalikan deh falsafah atau filosofi sekolah saya ini dengan basic education yang full gitu ya. Ya itu, maka cari tokoh-tokoh yang tadi saya mention itu. Oke, pertanyaan berikutnya, karena nggak ada yang nanya, diem aja saya yang nanya, saya yang jawab. Jadi nanti untuk materinya akan saya share, ini ya langsung saya bagi di kolom chat aja Bapak Ibu. Ya silakan kalau ada yang mau berpendapat. Iya. Bu Nyoman berdengung, kayaknya harus keluar salah satunya. Enggak, saya pakai dua laptop sama HP karena kondisi laptop saya itu agak sound bermasalah. Jadi saya pakai HP gitu. Ya, silakan Bu. Mungkin di sini saya karena di sini adalah sebuah teori ya yang mungkin saya juga untuk memahami sebuah teori itu masih agak sulit gitu ya, mungkin daya tangkap saya mungkin ya. Terus yang saya ingin tanyakan, seorang pedagogik yaitu guru ya, guru dalam mengajar di kelas misalkan, dengan kondisi siswa yang begitu
luar biasanya mungkin dia melakukan kegiatan bermain yang sudah kita atur, yang sudah kita susun, yang sudah kita buat sedemikian rupa. Dengan begitu anak-anak pun tidak mengikuti aturan, nah seperti itu. Mengikuti aturan seperti yang kita harapkan. Nah, tugas guru itu adalah mengarahkan. Nah, jadi permasalahan di guru itu pedagogik yang seperti apa sih yang harus kita, itu termasuk pedagogik apa apa sih, ada dua ya, pedagogik dan pedagogik. Nah itu di kelas itu guru itu seakan-akan banyak perintah, ingin tidak memerintah, tapi karena situasi kondisi mungkin anak-anak itu tiba-tiba luar biasa aktivitasnya, jadi kita banyak perintah akhirnya kan. Nah itu bagaimana sih kita sebagai guru yang belajar pedagogik ya, itu harusnya seperti apa gitu. Nah itu Bun, itu termasuk yang mana? Oke, ya kalau anak, ketika kita lihat anak itu luar biasa aktif ya, itu jangan, kalau anaknya, dari sisi anaknya jangan kita bilang, ah ini anak nih pedagogik atau pedagogi, bukan. Tapi kalau anaknya, anak itu bergerak ya berdasarkan minatnya dia, gitu. Anak itu bergerak, lari sana, lari sini berdasarkan minatnya dia. Dan ingat Bapak Ibu, setiap anak punya keunikan masing-masing, punya tempo dan irama perkembangan masing-masing. Tidak bisa kita patok berdasarkan usianya. Misalnya gini, dia udah usia 5 tahun, kok belum bisa ya duduk tenang gitu ya. Ini ada beberapa faktor lagi gitu, faktor yang lain lagi. Nah, kalau seorang jadi kalau kita bahas tentang pedagogi dengan pedagogi, itu adalah kitanya nih sebagai seorang guru. Makanya nanti ini Bapak Ibu saya kasih tahu ya, kalau guru itu disebut pedagog. Nah, itu ya. Kita disebut pedagog ya. Pedagog itu apa sih? Orang yang pemerhati anak, orang yang mengenali anak, orang yang memimpin anak. Nah, ini kita nih semua guru itu disebut pedagog. Tapi kalau saya, ketika saya nih ngajar Bapak Ibu guru, saya bukan pedagog nih jatuhnya. Saya sebetulnya sedang berhadapan dengan orang dewasa dan saya adalah orang yang mengajarkan kepada orang dewasa gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ketika mengajar kepada anak kecil yang belum dewasa, memimpin anak-anak, itu disebut pedagog gitu ya. Nah, tadi pertanyaan Bu Nyoman, itu dua hal yang harus kita bedakan dulu, Bu Nyoman ya, Bapak Ibu semuanya ya. Bagaimana kita memandang anak itu. Nah, ini ada dua versi. Makanya kalau dari, misalnya kita anggaplah pedagogik dengan pedagogi itu dua kacamata gitu ya. Kalau kita mau pakai kacamata pedagogik, pedagogik saya bedain gitu aja deh ya. Pedagogik berarti adalah apa? Kacamata murni ilmu pengetahuan, pendidikan PAUD-nya gitu ya. Kalau kita pakai kacamata pedagogik, pasti kita akan berpikir, wah anak ini ketika dia nggak bisa diem, langsung otak kita tuh mindsetnya apa? Mencari literaturnya. Gimana ya? Dari apa, mengapa, bagaimana, itu dulu tuh. Seorang pedagog pakai kacamata pedagogik gitu ya, Bu Nyoman ya, sederhananya gitu nih. Kalau nanti ngelihat ada anak nggak bisa diem terus di kelas, dia rusuh, dia tangannya gratilan, cuil-cuil temennya atau apa gitu ya. Nah, Ibu mau pakai kacamata yang mana nih? Pedagogik atau pedagogi? Nah, kita pakai yang kacamata pedagogik dulu. Maka ketika pakai kacamata pedagogik, konsep berpikirnya adalah seperti berpikirnya Maria Montessori gitu ya. Berpikirnya yang tokoh-tokoh tadi gitu. Zezio Rosho dan seterusnya. Ingat, konsepnya apa? Itu adalah cara alamiah anak mengeksplor apa yang menjadi minatnya. Maka kita akan, ayo udahlah biarin aja dulu gitu ya. Tapi ingat, terus ditelusuri apa yang dilakukan anak. Mengapa anak itu melakukan tersebut? Bagaimana cara mengatasinya? Nah itu, jawabannya itu. Kalau pakai kacamata pedagogik. Seorang pedagog atau guru pedagog, ini ya saya ketik di kolom chat, pedagog memakai kacamata pedagogik. Nah, gitu ya. Yang dilakukan pasti selalu berpikirnya
Ini apa, mengapa, dan bagaimana. Oke, gitu. Apa yang dilakukan anak tersebut? Nah, itu banyak tuh, jawabannya panjang tuh. Mau dikaji pakai teori yang mana gitu ya. Teori apa, belajar atau apa gitu ya. Kemudian mengapa anak itu melakukan tersebut? Bagaimana mengatasinya? Nah, kalau misalnya kita pakai kacamata pedagogi. Pedagog memakai kacamata pedagogik. Nah, ketika seorang guru memakai kacamata, ini masih pedagogik juga. Saya hapus dulu. Pedagog memakai, salah ketik saya, kacamata pedagogi. Nah, ketika pedagog memakai kacamata pedagogi, ingat tadi pedagogi adalah instructional, learning, teaching. Kata kuncinya itu. Jadi nanti konsep berpikir Bu Guru, Pak Guru langsung berbeda lagi dengan tadi pedagogiknya itu. Berarti mengikuti konsep berpikirnya Piaget, berpikirnya tadi siapa aja tuh, Vygotsky gitu ya. Berarti apa? Instructional, kemudian learning, kemudian teaching. Berarti apa? Instructional itu artinya apa? Menginstruksikan gitu ya. Membuat satu skema bagaimana ya supaya anak tersebut bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh kita sebagai seorang pedagog yang menguasai kelas. Gitu. Berarti ada apa? Ada step-stepnya. Kemudian learning. Bagaimana nih memberi pembelajaran yang membuat anak tersebut diam, lebih tenang. Ingat, balik lagi kalau menurut pedagogi gitu ya, teorinya Piaget, di usia berapa anak tersebut? Oh, usia segini berarti kemampuan kognitifnya gimana? Gitu ya. Oh, kalau di usia segini kemampuan kognitifnya ini ternyata sama Bu Guru dikasih paper yang melebihi usianya, wajar dia jadi tantrum, dia jadi lari-lari karena dia nggak bisa fokus, dia nggak tepat di usianya. Nah, kita teachingnya berarti cara kita mengajarkannya nanti seperti apa ya? Nah, itu Bu Nyoman. Sekarang sekali lagi pertanyaannya, Bapak Ibu bisa nggak pakai kacamata dua-duanya? Nah, ini yang secara ibaratnya gini, ibarat organisasi ya, bisa nggak NU sama Muhammadiyah digabungin? Ibaratnya begitu. Sejauh ini kalau misalnya saya nggak tahu ya, istilahnya kan NU punya alir apanya caranya, Muhammadiyah punya caranya, jadi udah punya pakemnya masing-masing. Nah sekarang tinggal Bapak Ibu, saya jadi harus bagaimana Bu Renti gitu ya? Nggak masalah gitu, Bapak Ibu mau yang pakai pedagogis atau mau pakai pedagogi itu sebetulnya menurut saya nggak masalah ya, saya termasuk yang nggak masalah. Tapi alangkah baiknya ketika Bapak Ibu paham cara mentreatment anak. Oh yaudah saya pakai yang ini deh, gitu. Itu pakai kacamata dari segi pedagogiknya, gitu ya. Nah tadi apa, mengapa, bagaimana. Kita sebetulnya nggak jauh beda gitu ya. Hanya nanti pembedanya adalah orang-orang dengan pedagogi itu adalah orang-orang yang basicnya adalah psikologi pendidikan. Kalau pedagogis itu adalah orang murni pendidikan. Nah gitu Bapak Ibu. Nggak ada yang salah. Tergantung kita nih mau pakai yang mana gitu Bu Nyoman. Itu cara sederhananya untuk memahami kedua teori ini. Implementasinya tadi gitu ya, saya kasih di kolom chat. Begitu. Oke, gimana Bu Nyoman? Ada yang mau ditanggapi sebelum kita mengakhiri? Sebetulnya menarik ya Bapak Ibu kalau misalnya ini mau ada yang ditanyakan, ini menarik. Tapi karena memang sudah sore, jadi saya bisa memaklumi Bapak Ibu. Dan mungkin sudah lelah juga dengan aktivitas di pagi harinya. Tapi ingat, apapun itu, gitu ya. Saya juga dulu kayaknya pernah ngasih
konsep ini kepada sekolahnya Bu Nyoman ya. Bapak Ibu ada namanya intervensi. Nah, intervensi kepada anak. Intervensi itu jangan langsung treatment tindakan, jangan. Tapi bisa dimulai dari verbal dulu. Kata verbal itu tahapannya, levelnya juga ada banyak gitu ya. Dari mulai dikasih penjelasan sampai mungkin nanti bisa treatment. Tapi ingat ketika kita mentreatment atau memberi tindakan, intervensi jatuhnya gitu ya kepada anak orang lain, kita harus ingat ada batasan-batasannya, ada wilayah-wilayah batasannya. Mana yang boleh, mana yang tidak, karena setiap anak dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ingat, jangan sampai kita sebagai gurunya yang melakukan perundungan kepada anak didik kita. Walaupun mungkin tanpa disadari, misalnya Bapak Ibu bilang, ketika lagi asik-asik ngajar, terus ada anak yang celetuk-celetuk, Bapak Ibu kan refleks nih, pintar, iya benar, hebat, hebat, hebat. Tiba-tiba ada anak yang jawab asal-asalan. Terus Bu Guru langsung responnya reaktif ya. Bu Gurunya reaktif langsung bilang, misalnya dipanggil Nyoman nih, ngomong asal aja kamu, gak pinter lah kamu. Nah, ingat kalimat tadi sudah jatuhnya perundungan verbal. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak sadar gitu, tapi buat anak, kalau anaknya kesiapannya ya, resiliensi, ketahanan dirinya dia lemah, kena tuh mentalnya. Karena itu terjadi pada anak murid saya di tahun 2012, kejadian, dan saya menyaksikan itu karena saya lagi lewat, saya kepala sekolahnya, anaknya langsung tantrum. 3 hari nggak mau masuk sekolah, dan nggak mau ketemu sama bu guru yang bilang dia tidak pintar. Padahal bu gurunya refleks ya. Nah, ingat reaktif dengan responsif itu dua hal yang berbeda. Jadi Bu Guru, Pak Guru ketika mendengar celoteh-celoteh anak, jangan cepat-cepat juga direspon. Disimak dulu. Dan ingat cara kita ngomong itu kita setting semuanya adalah positif gitu ya. Kita respon dengan positif dan kita keluarkan dengan positif gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu karena waktunya sudah habis juga ya. Kita udah ada lagi. Kenapa Bu? Udah mau habis ya waktunya? Masih bisa sih. Oke, silahkan. Ini sedikit ya, Bu. Boleh. Gini, di sekolah kami ada berapa anak lah ya. Berapa anak itu kalau diberikan instruksi yang biasa-biasa saja, dia itu tidak mau mendengarkan. Tapi kalau udah gurunya strength gitu, dia malah disiplin gitu. Itu gimana? Itu salah nggak kita sebagai guru? Kalau gurunya disiplinnya kuat, justru dia takut gitu kan. Tapi kalau kita udah kasih instruksi dengan halus, pelan gitu, dia tidak menanggapi. Nah, respon beliau sih mau ngikutin gitu. Itu karena terpaksa atau gimana anak-anak itu nanti? Bagus nggak untuk perkembangannya kalau kita melakukan disiplin yang otoriter atau gimana? Nah, itu. Oke, ya. Sebelum saya jawab pertanyaan Bu Nyoman, ini ada yang bertanya link sertifikatnya di mana? Oke, iya. Ya sebetulnya Bapak Ibu ada yang harus diisi dulu ya. Nanti saya minta bantuan untuk mengisi link Google Form-nya untuk bisa dapat sertifikat. Bagi yang sudah mengisi link tersebut di kegiatan Lokakarya kita kemarin, bisa di skip aja. Jadi namanya otomatis sudah masuk ya. Oke, sebentar saya kasih dulu linknya ya. Sebentar. Ya, Bu Nyoman. Jadi kalau untuk membahas yang tadi, ini bahasan tentang ini adalah teori atau konsep reward and punishment. Sebetulnya jatuhnya begitu, Bu Nyoman. Kita bisa pakai teorinya Gesell. Nah, lebih dalam lagi, kalau misalnya gini, setiap anak diberi treatment dibentak gitu ya, karena kita pikir dengan meninggikan suara itu membuat dia lebih sadar akan kehadiran kita, atau dengan kita meninggikan volume suara di bagian-bagian tertentu, maka dia mau mengikuti instruksi kita. Nah, cara seperti itu sebetulnya jatuhnya reinforcement dalam konsep reward and punishment. Di tengah-tengahnya ada reinforcement, penguatan. Boleh atau tidak gitu ya.
ini yang masih kontroversi juga. Dan kebetulan pekan lalu dibahas, dan saya termasuk yang mencecer juga profesornya. Prof, boleh tidak ya, dibenarkan tidak ya seorang guru misalnya melakukan hukuman atau membuat intervensi yang lebih tegas kepada anak. Nah, sejauh mana batasannya misalnya seperti itu? Kita bedakan dulu, Bu Nyoman. Kalau yang dilakukan tadi, misalnya pertama, adakah respon dari anak tersebut menjadi negatif? Misalnya anak itu jadi ketakutan? Enggak. Enggak. Atau yang kedua, misalnya saat dilakukan treatment itu menjadi pola dia harus begitu terus untuk bisa fokus. Kalau nggak kalau misalnya tidak dengan nada yang tinggi, dia nggak mau atau gimana? Iya, tidak mau. Oke. Dia harus. Oke, nah disitulah Bu Nyoman yang dikhawatirkan ya. Dikhawatirkannya gini. Jadi anak tersebut sebetulnya belajar pola bahwa oh kalau aku tuh udah nyaman nih dengan Bu Guru ngebentak-bentak. Nah, sebetulnya anak tersebut membentuk pola tanpa disadari. Anak tersebut berhasil membuat Bu Guru menjadi mengikuti maunya dia. Nah, itu ya. Jadi sebetulnya yang dikuasai adalah gurunya, bukan guru yang menguasai dia. Nah, itu kata kuncinya tuh Bu Nyoman. Kok bisa begitu Bu Renti? Iya, coba kita gini. Balik lagi ya, berdasarkan ilmu filsafat ya. Kan filosofi ya, ilmu yang cinta kebijakan. Sejatinya orang yang marah dan orang yang membuat marah yang berhasil adalah orang yang membuat marah orang lain. jadi sebetulnya kalau dilihat gitu juga dari sudut pandang keilmuan anak, dari sudut pandang filsafat, Bu gurunya yang dikuasai oleh anak, Bu. Ketika Bu guru melakukan reinforcement negatif itu. Jadi yang benar gimana? Apa yang harus dilakukan? Nah tadi, pertama, ketika ingin melakukan intervensi, nah ini yang harus dibedakan ya, reinforcement negatif dengan intervensi itu beda. Intervensi verbal atau kita mau memberitahu anak sebisa mungkin tidak dilakukan di hadapan orang lain. Jadi sebetulnya misalnya anak ini begitu ya udah kita diemin dulu, tapi kita kasih waktu satu anak ini kita ngobrol dari hati ke hati, kita tanya kenapa sih kakak selalu begitu, apa yang harus dilakukan oleh Bu Guru biar kakak bisa fokus, bisa ikut Bu Guru, nah gitu. Jadi sebetulnya ada komunikasi yang dilakukan secara personal kepada satu anak tersebut dilakukan oleh guru, tapi tidak di hadapan anak-anak lainnya. Nah, kalau dilakukan di hadapan anak lainnya, refleks gitu ya, langsung dibentak-bentak, diteriaki, itulah polanya. Jadi dia merasa, ayo udah ini sesuatu yang wajar. Saya akan bikin Bu Guru terus seperti ini. Nah, dia nyaman dan Bu Gurunya juga nyaman, ya udah jadi. Nah, berhasil nggak? Kalau Bu Gurunya yakin dan dicoba, saya yakin bisa. Gitu ya, karena saya sedang melakukan itu. Contoh begini Bu, 2 bulan yang lalu saya masih kadang suka melakukan pukul pantat anak saya, masih gitu. Misalnya kalau dia udah tantrum, dia gangguin adiknya, itu kadang refleks juga. Dan saya milih pukul di pantat, kenapa? Kayaknya pantat nggak ada saraf-sarafnya gitu ya. Saya berpikir begitu kan. Tapi setelah saya mengkaji ini, saya belajar ini lebih dalam, oh ternyata saya masih dikuasai oleh anak saya. Gitu. Nah, ketika saya dikuasai anak saya, berarti anak saya yang berhasil menguasai saya. Nah, yang saya lakukan apa? Saya tidak sama sekali terpancing untuk memukul dia setantrum apapun dia. Kalau kita bilang apa ya, senyebelinnya dia, saya nggak akan melakukan apapun. Sampai dia bilang, mami nggak pernah pukul abang lagi. Ya, tidak akan. Gitu. Dia nagih malah Bu, dia minta. Ketika ayahnya udah kesel, ayahnya teriak panggil saya. Mi anaknya Mi, silakan Mi dipukul Mi pantatnya. Saya sambut dia, saya bilang oh enggak, anak solehnya Mami ini nggak perlu dipukul, dikasih tahu aja udah ngerti. Ya gitu Bu. Jadi ya memang
aduh berhenti kayaknya nggak bisa deh dilakukan itu di sekolah. Nah, itu namanya orang-orang yang pesimis gitu ya. Orang-orang yang udah rejected di awal ya begitu. Nah gini Bun, konsel sedikit ya. Ya. Gini, permasalahannya dia juga sudah terbiasa dengan Di rumah, pola di rumah ya. ya, jadi bagaimana kita mau menyingkronin gitu kan? Sedangkan orang tuanya udah bilang, Bu, itu harus dikerasin anaknya di rumah begini gitu. Nah, kami sebagai pendidik ingin inilah memberikan bahasa halus, cuman orang tuanya seperti itu. Terus kami memberikan bahasa halus di rumahnya begitu gimana? Jadi nggak sinkron gitu loh, Bu. Itu pendidikan itu yang saya rasakan sama Nah, gini Bu, di rumah dia sudah dikerasi ya. Sedih sekali gitu ya. Di luar, di sekolah juga dia dikerasi. Di mana lagi tempat dia untuk mendapatkan kelembutan? Gitu. Gini, sebenarnya bahasa bukan keras ya Bu, tegas, bukan keras, tegas ding. Oke. Nah, tadi kita nggak tahu ya. Saya membahas sesuatu yang saya nggak ketemu anaknya. Nah, lebih enaknya besok di pagi hari ibu tanya sama anaknya melalui bu gurunya. Nyaman tidak? Istilahnya di tesnya gini. Kalau disambut dengan lembut seperti ini, nak, kamu suka yang mana? Atau dengan abang, bapak, gitu. Coba dites gitu ya. Kalau ternyata jawaban dia, guru, aku tuh sebetulnya pengennya begini. Nah, itulah isi hati dia. Ya, oke. Silakan Bu Desi, ada yang mau disampaikan? Nah, jadi Bu, karena saya pernah suatu hari ya, saya kan sering banget pillow talk sama anak saya. Ini juga silahkan dilakukan oleh Bapak Ibu yang masih punya anak balita ya, bagus banget nih. Setiap mau tidur saya pasti ngobrol sama anak saya. Pertanyaannya gini, Abang hari ini main apa aja? Itu selalu saya tanya gitu. Abang happy hari ini? Terus misalnya dia jawab nih cerita ya, saya akan menanggapi terusnya. Lalu di ending sebelum kita baca doa tidur, saya akan tanya, abang lebih suka yang mana? Mami yang seperti mami yang mukul abang, marah-marah, atau mami yang nyayangin abang, cium abang, peluk abang, ngomongnya lembut-lembut. Anak saya selalu bilang, abang nggak mau dimarahin nih, gitu. Abang takut, kata dia. Mami yang lembut aja, gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau udah sering diajak ngobrolnya, gitu ya, sering diajak bicara, dia akan berani mengemukakan pendapatnya. Gitu, Bu. Jadi saya cuma ngerasa kasihan banget kalau di rumah udah sering dibentak, terus ada titipan dari orang tuanya, Bu, dia mah harus dikerasin aja nih, ditegasin aja. Nah, itu sama aja dong, kita diatur juga oleh orang tua murid, sementara kita udah tahu nih tracknya seperti ini. Begitu Bu Nyoman, mungkin tips dari saya ya. Oh ya, saya takut lupa nih, silakan untuk link sertifikatnya Bapak Ibu ini ya di sini ya. Sebentar. Ini isinya pakai kode barcode. Kode barcode ya, sebentar. Gimana ya cara ininya ya? Copy. Bisa nggak ya? Nah, itu saya kirim kode barcode-nya di apa namanya? Di chat ya. Silahkan diisi Bapak Ibu kode barcode-nya untuk mendapatkan sertifikat. Jadi nanti jangan kaget nih, tapi kalau yang kemarin teman-temannya Bu Nyoman kan sudah mengisi ya untuk yang pedagogiknya, yang ada sekitar, saya cek di sini sekitar 18 orang sudah mengisi kompetensi pedagogik guru. Jadi nanti sudah otomatis dapat sertifikat, tinggal saya cek aja namanya. Silakan yang lainnya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana Bu Nyoman? Itu sih menurut saya ya perbincangan sore kita hari ini. Kalau di rumah dia sudah mendapat kencang gitu ya, masa di sekolah dikencengin lagi. Kalau barcode-nya nggak bisa, Bapak Ibu bisa pakai link Google Form-nya ini ya. Silahkan diisi. Ini memang pertanyaannya agak banyak, karena saya ingin mengecek setelah ini kalau misalnya Bapak Ibu mau ikut lanjut kegiatan webinar edukasi part 2, nanti saya akan ngebahas juga
tips and trick seperti apa. Yang tadi salah satunya komunikasi kepada anak ya. Dulu saya pernah juga ngisi materi, diminta ngisi materi di sebuah TK di Depok. Bagaimana sih komunikasi dengan anak? Dan saya nggak nyangka ternyata yang diundang adalah orang tua murid selintas angkatan. Jadi akhirnya banyak orang tua yang awalnya ya itu Bu Nyoman melakukan retensi ya. Jadi kayak saya nggak setuju nih sama Bu Renti nih, apalagi Bu Renti dulu saya belum punya anak dulu ya, jadi saya nggak tahu. Tapi kebetulan saya jadi guru dan kepala sekolah. Sampai akhirnya saya praktekkan langsung. Nah, kebetulan anak-anaknya datang gitu. Jadi saya praktekkan langsung. Saya tanya aja satu persatu sama anaknya, kita praktek langsung. Dan saya minta orang tuanya praktek langsung. Apa yang terjadi, Bu Nyoman, ada orang tua yang langsung responnya nangis, ada yang langsung peluk anaknya gitu. Nah, suatu ketika saya diundang juga di Kabupaten Ampana ya, itu di Sulawesi Tengah. 10 hari kebetulan. Nah, hari pertama saya belum membahas tentang ini. Hari kedua saya ngebahas tentang ini dan saya bilang kepada guru yang hadir, 150 orang guru TK yang hadir, saya bilang begini, kalau Bapak Ibu guru juga melakukan kalau ngobrol sama anak itu dengan nada tinggi, selalu ada penekanan gitu ya. Karena statement yang tadi Bu Nyoman itu ya kurang lebih gitu ya. Coba ajak anak ngobrol dengan nada yang berbeda, nada yang lembut, dan tanya kamu nyamannya yang mana. Apa yang terjadi Bu Nyoman? Hari ketiga saat saya datang lagi pelatihan, banyak guru yang datang nangis sama saya. Bu, saya berarti berdosa nih, anak saya aja nggak suka dikerasin gitu. Jadi rata-rata semua senangnya dibicarakannya dengan lemah lembut gitu ya. Tapi saya belum pernah datang ke daerah Medan yang memang Medan kan secara dialek udah keras gitu ya. Saya belum tahu tuh kalau di Medan seperti apa. Sejauh ini belum pernah ngisi materi ke sana. Tapi saya yakin setiap anak basicnya itu senangnya dilembutkan gitu ya. Dari mulai bahasa, pendekatan gitu. Setiap anak senangnya seperti itu. Nah, kecuali memang udah dibentuk gitu. Nah, silakan Bapak Ibu diisi. Ini langsung akan saya buatkan sertifikatnya malam ini juga dan nanti dikirim ke email Bapak Ibu masing-masing ya. Oh, di WhatsApp nanti saya kasih di. Saya nggak tahu nih ini sebarannya kemana ya Bu Nyoman, teman-teman Bapak Ibu di grup Bu Nyoman kali ya. Nanti saya kasih link drive-nya aja. Ya, saya nyebarin ke PKG Kecamatan Rumbia, kemudian ke mana namanya Seputi Surabaya. Ada juga yang di Pringsewu saya coba. Boleh nggak Bu? Teman saya di. Boleh. Iya, ini saya. Ya boleh Ya. silakan Bu. Ini saya lupa ya kemarin. Oke, berarti sudah ya Bapak Ibu, silakan diisi saja ininya nomor Google Form-nya ya, bisa dibantu untuk pengecekan. Kalau Bapak Ibu yang di Provinsi Lampung, karena saya juga tadi menyebar di beberapa WhatsApp grup ya, saya nggak tahu nih yang masuk dari Lampung atau di luar Lampung. Kalau yang di Lampung, saya akan coba melakukan riset di Provinsi Lampung ya. Bapak Ibu nanti bisa bersedia atau tidak jadi responden dalam riset saya. Nanti akan ada banyak pelatihan gratis gitu ya. Bukan hanya dapat sertifikat aja, dapat banyak lah nanti insya Allah ya. Tapi pelaksanaannya tahun depan gitu ya, tidak tahun ini. Nah ini hanya menjadi titik-titik untuk menguatkan nanti di pelatihan tahun depan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat-sangat berterima kasih Bapak Ibu sudah mau bergabung ya. Silahkan diisi link Google Form-nya untuk mendapatkan sertifikat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya.